Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelas 3 akuntansi akan menjelaskan tentang akuntansi persediaan untuk memenuhi tugas akhir akuntansi keuangan menengah. Terima kasih. Kita masuk ke yang pertama adalah definisi. Persediaan atau inventory adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua ada klasifikasi, di mana suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis, seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang kedua, ada bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, ada barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya, persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan atau tanaman. Isu-isu dalam persediaan. Metode pengakuan beban persediaan: yang pertama pendekatan aset, yang kedua pendekatan beban. Metode sistem pencatatan persediaan: yang pertama metode perpetual, yang kedua metode periodik. Terus metode pengukuran persediaan. Yang pertama metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Yang kedua metode rata-rata tertimbang. Yang ketiga metode harga pembelian terakhir. Masuk ke pengakuan persediaan. Persediaan diakui saat 1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan yang kedua, telah diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni persediaan. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun persediaan di debit dan akun kas atau akun hutang di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun belanja atau nama persediaan dan mengkredit akun perubahan atau SAL. Pengakuan beban persediaan. Yang pertama, terdapat 2 pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Yang kedua, pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama 1 periode dan atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD. Yang ketiga, pendekatan beban dapat digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya relatif, tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang 1 periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan. Terdapat 2 metode dalam sistem pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD atau rumah sakit dan persediaan pupuk di Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode periodik.
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of name pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat. Kemudian pada transaksi pemakaian hanya dicatat pada metode perpetual. Akhir periodi atau jurnal penyesuaian tidak dicatat pada metode perpetual, hanya dicatat pada metode periodik. Selanjutnya yaitu selisih persediaan. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang atau pengurus barang dengan hasil stock of name. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang atau usang, kadaluarsa atau rusak. Selanjutnya, jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Penetapan besaran selisih persediaan sebagai normal atau abnormal ditentukan oleh Pemda dalam kebijakan akuntansinya. Selisih pengakuan atas selisih persediaan hanya terdapat dalam metode perpetual saja. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran. Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. 3 alternatif untuk mengukur nilai persediaan yaitu biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Kita masuk ke pengukuran menggunakan metode biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Jika biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya dalam memperoleh persediaan dipertimbangkan tidak material dan tidak dapat ditelusuri secara langsung, maka biaya-biaya tersebut dapat diabaikan sebagai komponen biaya perolehan. Contohnya, pada tanggal 1 Februari, Dinas membeli obat-obatan senilai 100 juta. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar 2 juta. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar biaya perolehan sama dengan pembelian ditambah biaya lelang, yaitu 100 juta ditambah 2 juta sama dengan 102 juta rupiah. Pengukuran harga pokok produksi. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematik. Contohnya itu ada di Dinas Kehutanan Kota Jaya memproduksi minyak kayu putih. Untuk biaya membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai 75 juta rupiah, gaji para pekerja sebesar 25 juta rupiah, serta biaya overhead senilai 5 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar nilai persediaan sama dengan biaya langsung atau biaya variabel ditambah biaya tidak langsung atau biaya tetap. Yaitu hasilnya di sini biaya langsungnya ada 75 juta dan biaya tidak langsungnya sebesar 25 juta dan juga 5 juta. 75 juta ditambah 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 105 juta rupiah. Pengukuran nilai wajar. Harga nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Ilustrasinya yaitu Dinas Pertanian Kota Jaya menerima donasi berupa pupuk dari pabrik sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah 1 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 1000 ton dikali 1 juta atau hasilnya 1 miliar rupiah. Penilaian. Yang pertama,
Dalam suatu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian, persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai atau dijual atau diserahkan, dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa di akhir periode. Pengungkapan hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.